Semua deh. Jadi biaya masuk, biaya semester, kemudian biaya keberangkatan dan kepulangan juga, termasuk biaya hidup. Oh Riset juga gitu. deh. Jadi semuanya kalau kurasa bisa dibilang semua. Dia ini kan tahu nggak? Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Satu podcast yang mencoba mendiskusikan atau berbagi tentang pengalaman orang-orang hebat yang sudah menyelesaikan satu fase pendidikan mereka, orang-orang yang memang membanggakan karena mereka juga melewati itu bukan dengan cara yang mudah, tapi berbagai pengalaman mereka nanti akan disajikan kepada kita untuk teman-teman, untuk sahabat literasi belajar. Barangkali sahabat literasi bisa mengikut jejak langkah dari teman-teman ini. Teman-teman mencoba akan menyampaikan apa yang mereka alami ketika menyelesaikan studi mereka. Bahkan sebelum itu terjadi, apa yang mereka lakukan, mereka akan coba paparkan secara terang-benderang di podcast ini. Ya, baik, kita akan ngobrol dengan sahabat saya Mbak Aninda. Kita sapa beliau. Selamat sore Mbak Aninda, apa kabar? Selamat sore Bang, baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Sekarang posisi di mana Mbak? Di Depok Bang, dekat kampus UI. Oke, di Jawa Barat ya. Ya, jangan Ya, sampai jangan di stop Depok ya, karena di Jogja juga ada Depok ya, Depok Sleman gitu ya. Kampus saya juga di Depok. UGM ya namanya Depok ya. Sleman Depok. juga. Iya gitu. Oke, sama-sama Depok ya. Iya, betul. Oke, Mbak Anin, beberapa waktu lalu kan kami dapat info nih, Anda tuh baru selesai studi di satu kampus gitu loh. Boleh Mbak ceritakan di kampus apa, jurusannya, lalu kenapa mungkin di negaranya gitu ya, lalu kenapa pilih jurusan itu? Monggo. Baiklah, perkenalan dulu kali ya Bang ya. Oke, sahabat literasi ya, sahabat literasi. Nama saya Anin. Saya 2 tahun lalu baru saja menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Fisika Universitas Indonesia. Sebelumnya juga sarjana fisika di tempat yang sama. Dan sekarang kesibukannya 3 sih Bang, kesibukannya cuma kerja. Wah, ini kayaknya sebentar lagi dia jadi komisaris nih. Bismillah komisaris. Ya, bismillah komisaris. Siap. Berarti linear ya? Ya, linear jadi, benar. Oke, berarti sekarang kerja sebagai dosen? Enggak. Nah, itu dia. Dulu sebelum mungkin nanti ya diceritain ya, tapi sedikit info dulu pas ngedaftar LPDP di esainya itu nulisnya mau jadi dosen Bang ceritanya, tapi karena satu dan lain hal jadinya nggak jadi dosen. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke, LPDP itu apa tuh Mbak? Kenapa? LPDP itu apa ya? LPDP itu beasiswa, lembaga beasiswa. Jadi lembaga pengelola dana pendidikan. Iya, betul. Wah, jadi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi Mbak Ani ini studi S2 di Fakultas MIPA Fisika tempatnya di UI Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDP. Iya, betul. Wow, luar biasa. Keren banget dong. Itu apa aja dibiayain Mbak sama LPDP Mbak? Semua gitu, A to Z atau apa? Semua deh. Jadi biaya masuk, biaya semester, kemudian biaya keberangkatan dan kepulangan juga, termasuk biaya hidup. Riset juga deh. Jadi semuanya kalau kurasa bisa dibilang. Dia ini kan tahu nggak? Enggak saya. Itu beda lagi gitu ya. Ya pasti biaya untuk memang menyelesaikan studi gitu Mbak ya. Nikah kan di luar itu ya. Wah, karena dikira. Itu Mbak tahun berapa itu dapat LPDP-nya Mbak, beasiswa itu Mbak? Dan tahun berapa Mbak mulai Saya intake-nya 2016 pertengahan Agustus September ya. Jadi dapat LPDP-nya itu sekitar awal 2016 lah. Oke, sekitar satu semester setelah lulus sarjana kalau nggak salah.
Oh, berarti lulusnya 2015. Lulus 2015. Oh, berarti ini fresh from the oven ya. Masih hangat gitu ya, kayak roti gitu ya, baru hangat dari oven ya. Wah, maka kemudian ambilnya langsung linear ya. Nah, Ya, itu berapa lama menempuh studi itu, Mbak? Fisika gitu apanya loh, berapa lama? menempuh studi Lulusnya? ya. Normal aja sih Bang, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ini apa S3 ya? Sarjananya atau magisternya? Magisternya ya? Iya dong, magisternya Oh, dong. sorry. Magisternya 2 tahun, 2 tahun. Berarti 2018 selesai. Ya, 2018. Wah, itu tuh pasti udah high speed ya, karena baru selesai studi S1, masih apa namanya, masih banyak itu memori yang ditinggal waktu S1 ya, jadi begitu cepat mungkin melangkah ya. 2 tahun ya Mbak ya. Gitu ya. Nah, waktu bikin tesis ini apa Mbak yang menjadi tema yang Mbak Anin angkat? Tema riset saya tentang QC radiasi sih Bang. Jadi kan kalau fisika ini saya khususnya fisika medis ya. Jadi hubungannya dengan alat-alat kesehatan yang memanfaatkan radiasi. Nah, tesis saya tentang metode QC-nya. Gitu. QC itu kayak apa sih Mbak? Kayak kita orang awam nih, gimana? QC itu maksudnya apa? QC itu apa bahasa Indonesia ya? Uji kualitas ya. Jadi untuk Oke. memastikan bahwa alat itu bekerja dengan benar, apalagi kan radiasi bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ya kan. Jadi itu harus betul-betul diukur secara akurat dan pasti. Nah, kalau bicara tentang radiasi, selama ini saya tahu tuh radiasi selalu terkait dengan kimia. Ini fisika ya? Berarti Iya, fisika. kalau kita katakan ada pasien di cancer, dia kan berarti kemo, itu pakai fisika atau kimia tuh, Mbak? Kalau kemoterapi dia pakai kimia. Karena dia pakai obat kan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Gitu. Sebenarnya kalau di dalam radiasi sendiri ada juga tuh model yang obat radioaktifnya dimasukin ke dalam tubuh. Itu ada Bang, pengobatan kayak gitu. Itu namanya kedokteran nuklir. Nah, kemudian ada 2 bidang lagi yaitu radioterapi dan radiodiagnostik. Nah, kalau radioterapi ini untuk sama ngobatin pasien cancer juga, tapi radiasinya dari luar gitu Bang. Jadi ditembak dari alat dari luar. Beda dengan kedokteran nuklir yang tadi diminum itu ya obatnya. Sementara untuk radiodiagnostik ini ke imaging atau pencitraan. Jadi kalau teman-teman ke rumah sakit terus CT scan atau ronsen, nah itu termasuk radiodiagnostik. Itu yang pakai fisika kalau CT scan itu. Iya. MRI juga berarti fisika ya? Iya, itu juga pakai. Oh, nah kira-kira dampaknya kepada tubuh manusia lebih besar mana ya, kimia atau fisika? Wah, kalau itu kayaknya tergantung kasusnya ya Bang ya. Oke. Maksudnya gini, dalam satu penyakit itu kan metode terapinya bisa beda-beda. Yeah. Nah, saya rasa dokter pun mereka yang menentukan sih mana yang lebih banyak manfaatnya sehingga mereka pakai ini dan lain-lain. Gitu. Oh gitu. Nah kalau dia fisioterapi Mbak itu pakai apa? Fisika ya? Kalau fisioterapi itu yang gerak-gerak itu bukan sih Bang? Yang melatih gerakan ya? Iya, misalnya gini ada tuh kan misalnya kayak salah kejepit itu kan di awal-awal itu dia pakai fisioterapi toh. Nah itu apa? Kimia atau fisika ya? Bukan. Itu entahlah itu fisioterapi berarti dari fisiologi kali ya. Jadi lebih ke fungsi tubuh manusianya yang diinin. Tapi fisika medis nggak belajar itu sih. Gitu. Banyak sekali macamnya ya. Orang awam juga nggak ngerti banget kalau gitu ini. Iya benar. Ngejelimet tapi juga memang nikmat juga untuk dipelajarin ya. Iya. Nah, kan tadi Mbak Anin sebut nih, Anda kan bekerja di rumah sakit RSCM. Nah, kok bisa ke RSCM dari fisika? Ini pertanyaan banyak orang juga. Saya juga sebenarnya baru tahu bidang pekerjaan ini pas saya masuk kuliah Bang. Jadi ini info juga ya untuk sahabat literasi bahwa di beberapa rumah sakit tertentu yang ada 3 bidang itu tadi, radioterapi, radiodiagnostik, dan kedokteran nuklir itu pasti ada yang namanya fisikawan medis. Jadi dia ini termasuk nakes, tenaga kesehatan.
Nah, mereka itu tugasnya memastikan bahwa radiasi itu digunakan dengan benar. Jadi pasiennya selamat, pekerjanya juga selamat, dan itu sih Bang. Dan itu yang sedang dikejar sama banyak prodi fisika medis di Indonesia. Karena kebutuhannya besar, tapi SDM-nya masih sedikit gitu. Dan tidak banyak orang yang tahu juga gitu. Apa yang kira-kira menjadi peran penting fisika medis, Mbak? Berarti Mbak sekarang ini disebut sebagai fisika medis ya? Fisikawan Nah, medis. fisikawan medis, apa yang menjadi peran pentingnya di rumah sakit? Karena kemudian kampus-kampus itu mempercepat atau mungkin memperbanyak lagi SDM itu. Peran pentingnya dalam hal apa sih? Pentingnya adalah itu tadi, lebih ke keamanan pemanfaatan radiasi itu sendiri sih Bang. Jadi kenapa butuh? Karena awalnya kita berangkat dari laporan katakanlah organisasi luar negeri ya tentang atomik, itu namanya IAEA. Jadi dia itu banyak melaporkan bahwa banyak loh kecelakaan radiasi yang terjadi gitu. Itu disebabkan karena apa? Oh, karena SDM-nya kurang pengetahuan nih tentang radiasi gitu. Jadi alih-alih dia mengobati pasien, alih-alih dia menegakkan diagnosa dokter, dia malah menimbulkan akibat yang buruk gitu untuk pasiennya. Jadi atas dasar itulah Kementerian Kesehatan juga pada akhirnya memutuskan bahwa fisikawan medis ini perlu ditempatkan di instansi-instansi kesehatan seperti itu. Berarti dia diperlukan, fisikawan medis itu diperlukan untuk kemudian memberikan semacam bimbingan ya, supaya ketika ada satu treatment tentang untuk radiasi bisa meminimalisasi risiko begitu ya. Wah. Betul. Oke. Nah kalau kemudian ketika berarti ini yang disebut dengan radiasi itu kan beragam dong ya. Radiasi akibat kimia juga termasuk dalamnya kan? Atau Radiasi hanya kimia, atau radiasi fisika aja yang fisikawan medisnya apa atas sih? radiasi kimia apa ya maksudnya ya? Kayak Ya, dari obat gitu ya? Kayak tadi kalau kena kemo gitu kan ada radiasi kimianya kan kemudian orangnya jadi karena ada botak gitu kan, kemudian juga berdampak pada yang lain begitu. Oh enggak, hanya berarti radiasi fisika aja. Oh hanya radiasi fisika ya. Oke, nah luar biasa, ini satu pengetahuan baru buat saya loh, ada fisikawan medis begitu ya. Tahu saya itu kalau saya dulu waktu saya SMA itu A1 itu kan jurusan fisika gitu ya. Nah begitu saya selesai sekolah itu saya pulangin tuh ke gurunya. Waduh, pusing orang, kumaha ya gitu. Tapi memang menarik ya, karena memang fisika itu kan satu bidang yang terkait dengan kehidupan manusia begitu ya. Iya, Nah, betul. Nah, kalau Mbak Anin kemarin ketika menyelesaikan studi itu, yang menjadi concernnya Mbak Anin, apakah penelitian itu bisa diterapkan Mbak di Indonesia? Nah, meskipun lokusnya Indonesia begitu kan ya, bisa diterapkan ya hasil penelitian Mbak itu di Indonesia, applied-nya? Nah, jawabannya jelek nih sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa diterapkan atau enggak, pada akhirnya nggak bisa diterapkan gitu. Kenapa? Karena sayangnya penelitian saya ini kayaknya terlalu fokus pada satu alat ya. Jadi ada satu alat namanya tomoterapi yang konon pada saat itu adanya cuma di RSCM. Satu-satunya di Indonesia cuma di RSCM. Nah, sayangnya alat itu sekarang udah rusak Bang, kena banjir yang kapan hari Jakarta yang sampai rumah sakit terendam. Itu alatnya rusak karena itu. Jadi sekarang alatnya udah nggak ada, jadi penelitian saya nggak bisa dipakai sebenarnya. Apa nama alatnya Mbak? Apa namanya? Tomoterapi. Tomoterapi itu tuh apa Mbak? Tomoterapi itu Mbak? Tadi untuk mengurangi dampak radiasi. Itu untuk ngobatin. Ya, jadi dia ngeluarin radiasi untuk nge-treat pasien gitu. Jadi bentuknya kayak CT scan. Cuman kalau CT scan kan memang ada radiasinya tapi energinya kecil ya. Nah, kalau tomoterapi ini energinya besar gitu. Jadi cukup punya kemampuan untuk membunuh sel-sel kanker itu. Nah, udah deh, sayangnya alatnya nggak ada, jadi penelitian saya bisa dibilang useless untuk sekarang. Kecuali nanti ada alat lagi tomo di Indonesia di mana gitu, mungkin bisa dipakai lagi.
Wow, padahal sebenarnya itu bagus banget ya untuk meminimalisasi ini ya dampak penyakit kanker pada orang ya. Wow, memang itu gimana Mbak? Apa memang itu berbiaya mahal? Iya, setahu saya untuk treatment yang konvensional, konvensional dalam arti bukan teknik yang advance gitu ya, itu bisa sampai 25 atau 30 juta gitu satu rangkaian, sekitar Wow, 20-an kali sinar. wow, itu luar biasa ya. Karena kalau MRI saja kan saat ini tuh di Jogja ya Mbak, itu harganya kurang lebih 2,5 jutaan Mbak sekali MRI. Lagi ini Oh. 10 kali lipat ya, wow. Mungkin itu kali ya, daya beli masyarakat juga belum mampu kali ya, kecuali memang high class ya. Sementara kalau di rumah sakit swasta ada itu Mbak ya? Ada. Tomoterapi ya? Kalau Ada ya? tomoterapi nggak ada sih di rumah sakit yang lain, udah nggak ada sama sekali. Cuman alat dan fungsi sama di rumah sakit lain banyak sih. Kalau di Indonesia tapi mungkin nggak nyampe 20, mungkin 15-an gitu. Memang masih sedikit sebetulnya, jadi memang butuh ditumbuhkan lagi. Iya ya, apalagi sudah disiapkan nih fisikawan medisnya. Wow, luar biasa. Nah, jadi sahabat literasi kita berbincang-bincang tadi ke Mbak Anin, beliau menyampaikan bahwa ada peluang-peluang yang bisa teman-teman ikuti begitu ya sebagai fisikawan medis. Fisikawan medis dia mungkin bukan hanya di rumah sakit kali Mbak ya, apa memang harus di rumah sakit Mbak ditempatkan? Mungkin nggak di instansi lain Mbak? Betul-betul, fisikawan medis nggak hanya di rumah sakit, bisa jadi dosen tentunya, kemudian bisa juga di vendor alat-alat, itu kan butuh fisika kan, karena untuk marketing juga mereka harus tahu kan alat ini bekerjanya seperti apa, kemampuannya apa saja dan lain-lain. Kemudian di instansi pemerintah juga seperti badan atom, Ya, tenaga atom, tenaga atom. kemudian Bapeten juga butuh banyak fisikawan medis. Kalau BPFK juga. Kalau keluar angkasa itu diperlukan nggak untuk menerbangkan satu roket gitu? Kalau apa? Menerbangkan satu roket keluar angkasa itu butuh nggak fisikawan medis? Kayaknya belum. Belum ya? Kayak belum diperlukan untuk roket-roket gitu. Nanti saya tanya Elon Musk dulu deh kalau ada lowongan. Jadi, tapi yang pasti kalau mau menjadi fisikawan medis ya harus menotok banget fisikanya gitu ya. Gitu ya. Wah, luar biasa. Saya tergagum-kagum nih bagi teman-teman yang memang menikmati fisika, karena itu bukan hal yang bukan banyak orang, tidak banyak orang. Dan juga itu kalau saya sendiri dari bidang sosial, memang ketika melihat teman-teman menguasai ilmu fisika, wah itu tuh ya itu touch up gitu ya. Nah, sahabat literasi, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nanti seputar fisikawan medis atau hal-hal yang terkait dengan fisika, monggo sampaikan pertanyaan Anda ke nomor atau ke medsos yang ada di layar ini. Kami akan mencoba merespon pada Anda. Jika nanti ada pertanyaan Mbak Anin, monggo kami akan share ke beliau. Mohon Mbak Anin nanti bersedia meresponnya Mbak. Ya, kita berbagi informasi begitu supaya teman-teman sahabat literasi juga makin mendapatkan informasi, makin terus terstimulus, makin terus didorong semangatnya. Ayo sekolah, mimpi tinggi-tinggi, bahkan mungkin aja kita bisa sekolah ke luar negeri. Mbak, saya mau nanya dong Mbak, kalau materi atau katakanlah jurusan yang sama di luar negeri, kampus apa yang paling top Mbak? Kampus yang paling top, waduh agak susah. Kalau paling itu kan satu ya, tapi ada banyak referensi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Itu ada di Heidelberg ada juga ya. di Wina. Tapi sayangnya saya lupa nama univnya Bang. Ada juga di Italia. Di Harvard? Di Harvard kurang. Nggak terlalu ini sih kayaknya. Tidak terlalu menjadi tujuan gitu. Nah, kalau Jerman? Kalau apa? Jerman? Di Jerman juga sepertinya, tapi lebih ke komputasi gitu kayaknya Bang. Komputasi fisik ya. Nah, kalau di Jepang mungkin? Jepang ada, bisa di Hokkaido. Wow, itu ada medical physics juga. Itu Hokkaido satu pulau, satu university. Iya, Hokkaido itu satu kota atau satu daerah di paling utaranya Jepang gitu. Nah, sahabat literasi, Anda bisa
mencoba ke beberapa kampus-kampus bersama Mbak Arin tadi, khususnya ketika Anda tertarik untuk fisika sebagai fisika medis begitu ya. Monggo biarlah ini menjadi satu pemberitaan atau pemberitahuan atau penyebaran informasi kepada sahabat literasi untuk memilih atau menentukan mau akan melangkah kemana. Begitu. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Anin nih, apa pesan-pesan Mbak Anin kepada sahabat literasi yang ingin mengikut jejak langkahnya Mbak Anin, terutama mendapatkan beasiswa dari LPDP. Monggo Mbak. Apa ya? Perlu diingat bahwa belajar itu wajib kan. Sepanjang hidup kita belajar. Cuman untuk sekolah atau tidak itu hak kita. Jadi boleh iya, boleh tidak. Tapi yang kita tahu pasti, yang saya dan Bang Raja sama-sama tahu juga bahwa sekolah itu membuka banyak pilihan untuk kita. Jadi bedanya nih kalau kita sekolah dan nggak sekolah, udah pasti kalau kita sekolah, pilihan itu sangat banyak untuk kita. Jadi dengan banyak pilihan itu, kemudian dengan hal-hal yang kita pelajari juga di kuliah, seperti berpikir analitis, logis, kritis, rasional, dan belajar adaptasi, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Nah, itu semua akan membantu kita untuk pada akhirnya menentukan nih pilihan mana yang akan kita pilih gitu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan masa depan. Itu bukan kata saya sih. Kata Ki Hajar Dewantara, orang belajar itu untuk selamat dan bahagia gitu. Jadi tujuannya adalah memerdekakan diri kita. Jangan sampai kita apapun itu yang melatar belakangi kalian untuk sekolah, lanjutkan. Jangan ditunda-tunda. Siap, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Iya, siap. Jangan ragu. Iya, jangan ragu ya, semua dicoba. Intinya semangat, tetap mencoba meskipun gagal, coba lagi. Kalau gagal jangan gila ya Mbak ya, tapi lagi ya. Lagi. Jangan Lagi. gila. Lagi. Siap. Ya, terima kasih Mbak Anin untuk bincang-bincang kita. Ini menjadi satu perspektif baru kepada teman-teman, khususnya tadi ada satu bidang yang fisikawan medis yang barangkali ada di sahabat literasi yang tertarik untuk mencoba atau menggumuli bidang ini ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anin, salam sehat Mbak Anin, sukses selalu pekerjaannya. Kepada sahabat literasi juga saya Raja Nabi Tepulu pamit undur, salam sehat.